Sobat Eleven Podcast, selamat datang di Eleven Podcast, cerdas berkarakter. Di episode spesial kali ini, kita akan ngobrol tentang dua hal yang sama-sama membakar semangat nih guys, yaitu tentang Sumpah Pemuda dan Olimpiade Sains Nasional, atau yang sering kita sebut dengan OSN. Dan hari ini, aku, Kayla Azahra, telah bersama salah satu siswa berprestasi yang berhasil melangkah ke tingkat nasional di ajang OSN. Yuk, langsung aja teman-teman kita sapa. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh banget. Perkenalkan, nama aku Dava Sastra Jendra Pandi dari 1231, salah satu honorable mention bidang geografi di OSN 2025. Wah, memang Kak Sastra ini keren banget ya teman-teman. Aduh, jadi makasih ya, oke. Iya Kak. Oke, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya hari ini. Iya, terima kasih kembali. Gimana Kak, kabarnya baik hari ini? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau aku sih baik ya Kak. Ya. Di tengah-tengah TKA Kakak masih baik itu. Alhamdulillah ya Kak. Puji Tuhan, masih baik, masih waras lah ya. Oke. Kak, sebelumnya selamat ya atas segala prestasinya. Pastinya nggak mudah ya untuk sampai di tahap nasional ini. Tapi sebelum kita bahas tentang perjalanan kamu di OSN, aku pengen ngobrol dulu nih soal semangat yang lagi kita rayakan di bulan ini, yaitu Sumpah Pemuda. Menurut Kak Sastra pribadi nih, apa sih makna Sumpah Pemuda di zaman sekarang? Nah, Sumpah Pemuda itu kan pada dasarnya itu hasil perjuangan para pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia untuk mempersatukan kan. Ya. Jadi perjuangan Sumpah Pemuda itu bisa dilakukan kita sekarang di zaman ini tuh bisa lewat berinovasi, belajar ataupun berkreasi gitu loh. Iya, betul. Aku juga setuju banget nih Kak. So, semangat kita tuh harus tetap sama, tapi bentuknya beda aja nih ya Kak dari zaman dulu. Ya, betul. Oke. Jadi teman-teman, Sumpah Pemuda itu nggak harus kita rayakan semangatnya hanya pada saat 28 Oktober aja nih, tetapi harus tetap kita hidupkan dalam keseharian. Nah, sekarang aku pengen tanya-tanya nih, yang pasti teman-teman yang nonton juga penasaran nih sama pertanyaan aku. Gimana sih Kak perjalanan dan cerita kamu bisa sampai di OSN tingkat nasional? Kayak kalau bisa kamu panjang nih kalau tidak aku Iya, pasti sih. Kalau misalkan perjalanan sebenarnya nih aku ikut OSN itu karena sebenarnya tuh karena kayak pelarian gitu sih jatuhnya. Karena waktu itu kan aku belum dikasih rezeki lah bilangnya gitu. Ada apa tuh Kak? Belum dikasih rezeki buat jadi wakil ketua OSIS lah. Nah habis itu setelah pemilu itu kan, setelah pemilu OSIS itu dibukalah ini sama Bu Nurul kayak form dikasih kayak disebar form pendaftaran siapa nih mau ikut OSN gitu. Wah menarik kayak selama aku 3 tahun di sekolah ini kayak pengen banget maju dipanggil pas upacara kan kayak siapa tahu lah bisa kan gitu. Jadi aku lihat nih aku klik formnya, aku lihat semuanya, aku baca kayak dari 9 bidang yang ada. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut geografi. Nah sebenarnya aku kayak bimbang nih mau ikut ekonomi atau geografi karena kan paket aku kan nggak ada geografi ya. Gitu. Jadi tapi kalau aku ngambil ekonomi aku kurang memumpuni gitu loh kayak bisa gitu loh. Jadi aku lebih memilih geografi gitu. Nah abis pendaftaran itu akhirnya keluar nama-nama siapa yang bakal wakilin ataupun belajar OSN secara intensif gitu kan untuk mewakili 11 dan akhirnya namaku juga ada di situ. Jadi kita minggu pertama masuklah kita kayak minggu pertama gitu belajar bareng gitu. Ya belajar bareng. Kayak 2 hari pertama itu Sabtu Minggu kita belajarnya kenalan, habis itu belajar. Jadi lanjut lagi minggu kedua Sabtu Minggu juga kan? Sabtu Minggu juga. Weekend masih tetap belajar nih. Senin sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu belajar. Jadi kayak
belajar lagi Sabtunya. Terus hari Minggu tuh hari keempat itu ada tes tingkat sekolah. Jadi kayak guru pendampingnya itu kayak ngasih apa sih kayak soal-soal gitu buat ngetes kemampuan kita aja kan, kemampuan kita dalam geografi kan. Dan puji Tuhan aku lolos lagi di situ dan lanjut buat ke apa namanya buat belajar yang tingkat kota nih, buat masuk ke tingkat kota gitu kan. Aku masuk ke tingkat kota buat belajar di Semen 2 etnis. Oke, ya Kak. Ya jadi itu kayak apa namanya sekolah-sekolah yang dari Bekasi, kota Bekasi itu ngumpul di Semen 2 buat belajar. Ya habis itu belajar itu kalau nggak salah buat yang kota ini cukup lama karena kalau nggak salah mulai itu dari bulan Februari ya. Bulan Februari. Februari sampai bulan Juni apa Juli gitu. Oh, lumayan ya Kak, berbulan-bulan berarti prosesnya. Karena pas awal-awal itu emang kita sudah dibilang karena semakin mendekati akhir itu bakal mepet gitu. Jadi dipanjangin belajarnya pas waktu kota gitu. Oke, pas habis belajar yang tingkat kota itu masuk ke seleksinya nih, seleksi tingkat kota nih, deg-degan kayak aduh bisa nggak ya kayak overthinking ya Kak, gitu. Ya udahlah kayak berserah aja pada Tuhan, yang penting kan udah bekerja secara udah bekerja sebaik mungkin gitu kan. Masuk habis itu ngerjain itu ada 100 soal pilihan ganda dalam waktu 3 jam. Puji Tuhan kayak keisi 80-an lah. Karena jujur itu kota aja yang murid itu kayak susah banget. Kak. Habis itu selesai kayak ada perasaan relax sih kayak aduh selesai juga nih gitu kan. Akhirnya setelah kota itu kalau nggak salah buat nunggu pengumuman sekitar 3 minggu atau 2 minggu. Lama juga ya berarti. Iya lama. Itu sekitar setelah menunggu akhirnya keluar hasilnya dan puji Tuhan lolos buat masuk provinsi. Yeay, keren. Habis itu habis lolos itu langsung belajar lagi tuh minggu depannya. Belajar lagi terus kalau nggak salah buat yang provinsi itu 1 bulan belajar. Habis itu tes lagi yang buat provinsi. Puji Tuhan lolos lagi dan masuk ke babak semifinal. Dan ini tuh babak semifinal ini tuh baru ada di tahun ini karena tahun kemarin kan nggak ada ya. Karena jadi tahun ini ada 4 tahapan gitu. Apa aja tuh Kak? Jadi tahap kota, provinsi, semifinal, sama nasional. Nah semifinal ini beda sama yang provinsi. Jadi kalau semifinal ini kayak nyaring dari 100 orang jadi 60 orang gitu loh. Jadi kayak 60 orang terbaik dari bidangnya masing-masing dari seluruh Indonesia gitu. Oke, paham. Nah, puji Tuhan lolos lagi. Habis semifinal, habis itu lanjut ke nasional kan. Nah, itu sekitar ada jeda lumayan lama lah, itu 3 minggu atau 2 minggu. Tapi sekolah lagi ada tengah semester tuh. Waduh. Jadi selesai provinsi aku langsung belajar yang buat tengah semester. Habis tengah semester itu minggu tengah semester, ujian tengah semester. Habis itu langsung ke Malang. Waduh. Minggunya. Jadi minggu tanggal 5 aku ke Bandung dulu. Kayak seluruh peserta OSN yang dari Jawa Barat itu kita ngumpul di Bandung. Kita berangkat naik kereta ke Malang. Sampai Malang itu hari Seninnya tanggal 6. Tanggal 6 nyampe jam 6-an. Jam 6 pagi. Jadi nyampe Senin regis, habis itu langsung ke hotel masing-masing. Buat istirahat. Jadi habis itu hari Selasanya technical meeting buat tiap-tiap lombanya. Habis itu hari Rabunya sama hari Kamisnya baru lombanya. Terus habis itu kalau nggak salah ada 1 hari buat istirahat gitu, bukan istirahat sih jatuhnya kayak buat have fun gitu buat anak. Jadi kayak kita dibebasin mau feeling Malang gitu, kita mau jalan-jalan kemana gitu. Jadi di tengah-tengah sibuk masih ada waktu buat jalan-jalan ya? Iya, jadi itu kayak sambil menunggu penjurian juga kan, penilaian. Jadi gitu 1 hari kita dibebasin mau kemana gitu. Habis itu habis hari Jumat kita hari Sabtu itu pengumuman. Jadi pengumuman dan puji Tuhan dapat honorable mention. Yeay, keren
keren banget sih kamu Kak, asli. Dan cerita-ceritanya sangat menginspirasi nih buat aku adik kelas. Oke. Kan tadi bisa terbilang berarti jadwal Kak Sastra ini cukup padat ya, dan belajar terus gitu ya. Pernah gak sih Kak kamu merasa kayak benar-benar down atau mungkin sampai di titik stres yang kayak mikir, duh aku bisa gak ya ngelewatin ini gitu? Iya, tuh kalau nervous pasti semuanya pernah ngalamin. Apalagi kayak yang aku bilang awal-awal, kayak aku tuh awal pesimis gitu, kayak kayak ya palingnya sampai kota doang gitu loh. Bahkan gak lolos kota kan gitu kan. Terus puji Tuhan sampai Tuhan menghendaki sampai nasional. Dan kalau stres sih pasti ya, karena apa namanya, kayak yang aku bilang tadi gitu, kayak habis tes yang provinsi lomba yang provinsi, tiba-tiba sekolah ada ngadain ujian gitu. Karena kalau misalkan aku ikut memilih susulan, aku malah jujur aku malas ya, mendingan kalau misalkan ada waktu mendingan aku ikutin yang ada aja gitu. Takut keteteran juga gitu ya Kak. Oke. Gitu ceritanya berarti. Tapi aman lah. Oke. Masih sehat ya. Sekarang nih. Stres dikit gak ngaruh berarti ya Kak. Nah Kak, terus yang aku dengar nih ya, kunci kita untuk berhasil itu tuh kita harus benar-benar suka sama bidang yang kita tekuni. Itu relate gak sih sama kamu? Kayak tadi kan kamu ambilnya jadinya geografi. Iya. Sebenarnya ya aku bilang itu relate banget. Karena pada dasarnya kan yang paket aku kan gak ada ya. Gak ada geografi. Terus kayak apa namanya, teman-teman aku yang dari Bekasi itu yang ikut geografi juga itu latar belakangnya IPA dan aku IPS gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi karena aku emang pada dasarnya dari kecil suka sama fenomena alam, terus yang kayak peristiwa-peristiwa alam gitu. Ya suka lah sama yang berbau geografi. Ya jadi kenapa enggak gitu lah, jadi aku tekenin gitu. Iya, oke. Keren banget sih kamu Kak, ya ampun. Nah Kak, aku pengen balik lagi nih ngomongin tentang Sumpah Pemuda. Dari semua perjalanan kakak, menurut kamu yang paling terasa nilai Sumpah Pemuda selama ikut OSN apa sih? Tentunya kalau misalkan kita bahas nilai Sumpah Pemuda, di situ aku ngelihat semangat perjuangan dan persatuan sih. Dimana aku ngelihat anak-anak Indonesia berkumpul jadi satu untuk berjuang, untuk membanggakan nama mereka, nama sekolah, nama provinsi mereka, dan bahkan nama keluarga mereka. Dan juga aku ngelihat persatuan di mana walaupun kita dari pulau-pulau yang berbeda, provinsi yang berbeda, tapi kita masih bisa ngebaur jadi satu. Kita masih bisa kayak bersosialisasi gitu. Kita bersaling tukar ide gitu. Wah keren banget ya Kak. Jadi walaupun beragam macam, OSN itu bisa disimpulkan bukan sekedar ajang perlombaan aja ya, tetapi bisa juga menjadi wadah menumbuh kebangsaan kita ya Kak. Betul. Nah Kak, jujur dari semua cerita-cerita kamu, lika-liku kamu, overthinking kamu, itu sangat memotivasi kita sih. Terutama buat aku nih sebagai adik kelas yang masih kelas 10. Dan tentunya Sobat Eleven Podcast, semoga kita semua bisa termotivasi. Lanjut ya Pak. Oke. Habis balik kertasnya. Berat kan? Di OSN berarti bukan hanya sekedar dapat prestasi, tetapi dapat juga nilai juang yang dapat kita ambil. Terima kasih banyak ya Kak Sastra atas saran-sarannya yang sudah berbagi pengalaman dan cerita inspiratif di hari ini. Terima kasih kembali. Senang banget nih bisa hadirin Kak Sastra. Sebelum kita penutupan, ada gak sih Kak saran, pesan, atau tips buat kita yang pengen kayak kamu? Saran mungkin aku bilang semangat aja, dan tentunya harus punya ada rasa perjuangan atau rasa kompetisi gitu. Kalau misalkan kalian pengen ikut lomba gitu, karena semangat juang itu penting banget guys. Karena kalian kalau misalkan kalian cuma pengen ikut-ikutan doang, tapi kalau misalkan kalian pengen ya berjuang dan kalian pengen dapat hadiahnya, pengen dapat prestasinya, ya kalian harus berjuang dan semangat. Dan tentunya kalian juga harus belajar dengan tekun, terus kalian juga harus bisa bagi waktu.
Wah, benar. Oke, terima kasih ya Kak atas saran dan tipsnya. Semoga terima kasih semua, semoga kita semua bisa mengikuti jejak dari seorang Kak Sastra. Nah, Sobat Eleven Podcast, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa Sumpah Pemuda bukan sekedar sejarah, tapi semangat yang hidup dalam setiap perjalanan kita. Kalau dulu para pemuda berjuang dengan semangat persatuan untuk merdeka, kita hari ini berjuang lewat ilmu pengetahuan, kreativitas, dan prestasi. Terima kasih buat Kak Sastra yang sudah berbagi cerita inspiratifnya hari ini. Terima kasih Kay. Iya, semoga semakin banyak siswa SMA 11 Bekasi yang meneladani semangat juang seperti kakak. Aku juga terima kasih udah diundang sini ya. Iya, yeay, seru banget pembicaraan hari ini. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Eleven Podcast, cerdas berkarakter. Bye-bye, see you.